Ada seorang dokter namanya. Jadi dia itu melaporkan gua kasus dugaan pemerasan dan TPPU kan. Katanya gua memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue. Karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya. Gue punya, dia tahu. Terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja. Dia kan artis. Gitu. Ya. Lanjut laporannya ya Lur. Melakukan kata-kata yang ujar kebencian seperti si abu-abu, konversi. Komisi 9 ini bukan pengadilan, ya bukan pengadilan. Kami fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja, jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut. Itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Kaniki jadi tersangka. Wah, aku ngerti deh sama orang-orang yang udah ngelaporin Kaniki jadi tersangka dan bilangnya Kaniki pengancaman lah, pemerasan dan lain-lain. Kayak pemerasannya dari mana sih? Aku masih ngerti. Harusnya nih ya, kalau kalian berpikir tanpa Kaniki speak up dulu soal skincare, kalian nggak akan tahu nih mana skincare yang overclaim, mana skincare yang merkuri, mana skincare yang tidak ada BPOM-nya. Bener gak? Padahal ya, Kaniki itu tujuannya bener loh, biar Kaniki itu membantu rakyat-rakyat yang pecinta skincare biar tidak dibodohin. Nah, kalau tidak ada Kaniki dan dokter speak up soal skincare, emang kalian mau beli skincare yang bodong, mau beli skincare yang berbahaya, bener gak? Dan aku juga gak ngerti makanya, jadi stop untuk pemikiran yang aneh-aneh. Dan aku juga heran sampai sekarang, kenapa Kaniki harus jadi tersangka? Kenapa? Aku masih gak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gue tadinya males nih nanggepin atau ngomong soal rusuhnya komen-komen di IG gue ya. Tapi gak apa-apa nih, biar makin gemes dan manja ya gue ngomong nih. Kalian nih bilang ya, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR? Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter, ada seorang dokter ke dokter lainnya ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus mengajukan surat permohonan, bukan ujuk-ujuk DPR yang ngundang. Understand? Nah, tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya-Uya, bilang ada Uya-Uya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Nih maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya-Uya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana? Ya seluruh rakyat lah, bukan rakyat golongannya SS doang, gak yang aneh dokter RG, dokter endoktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain, bukan. Gue semua rakyat, gue gak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas, bubarkan. Kalau perlu tutup pabriknya, itu biar itu tugas BPOM dan polisi. Gua akan kawal sebagai Komisi 9 ya. Tapi kalau memang juga ada ya upaya pemerasan, ya itu juga ya jangan dinormalisasi. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun ya kan. Nah, itu skincare bermerkuri juga sikat ya kan. Nah, kemarin kan konteksnya itu kan ada orang yang mengaku diperas ya, katanya dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya, siapa orangnya, siapa yang diperas, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Artis Nikita Mirzani kembali terkait kasus. Nikita Mirzani dan asistennya inisial Mail ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengancaman dan pemerasan bos skincare sebesar 4 miliar rupiah.
Berdasarkan keterangan pelapor yang merupakan korban, Nikita Mirzani diduga meminta uang tersebut dengan dalih menutup mulut. Usai menjelekkan produk milik pelapor, Nikita sempat membantah terkait tuduhan pihak pelapor tersebut. Nikita Mirzani sempat absen panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Nikita lalu meminta penjadwalan ulang. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun di penjara. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Milik skincare MM-an untuk menutup mulutnya. Waktu itu saya tahu ada salah satu skincare yang dia tutup mulutnya, dia dikasih 1,5 M. Waktu itu ketemu sama pemilik skincare itu di kokas, di bawah apartemennya untuk menutup mulutnya, ya. Jadi kenapa harus ditutup mulut, harus bayar MM-an? Saya mau tanya, ya, kalau pinter, kalau cerdas ya, kenapa harus ditutup mulutnya langsung dibayar? Kenapa? Kalau bisa sama dong kayak saya, kalau produk saya kemarin keluar, skincare saya keluar, saya tahu skincare saya itu ternyata ingredientsnya nggak bagus, karena saya mau pengen untung banyak. Terus saya suruh artis untuk membilang kalau krim saya bagus, saya bayar artis itu. Saya salah nggak? Saya salah nggak? Justru otak permasalahannya ada di saya, karena saya tahu barang saya nggak bagus. Itu Tesaglo loh waktu itu mau keluar ya. Tesaglo mau keluar waktu itu. Saya tahu Tesaglo itu nggak bagus barangnya, tapi saya mau untung banyak. Saya ganti porsinya dengan mewah. Tapi saya tahu ingredientsnya itu nggak bagus buat kulit. Tapi saya pikir biarin. Yang penting gue keluarnya ini mewah dan yang penting laku. Terus saya panggil artis untuk ngomongin saya untuk ngomongin bahwa skincare saya itu bagus, skincare saya itu keren, skincare saya itu gini, saya dengan cara artis itu ngomong supaya orang percaya. Pertanyaannya, saya salah nggak? Pertanyaannya itu saya salah nggak? Di lain sisi, pelapor merupakan seorang wanita berinisial RGP yang merupakan bos dari skincare. Kasus dilaporkan pada 3 Desember tahun 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Kami menerima laporan polisi dari saudara Reza Gladys tentang dugaan pengancaman melalui media elektronik atau pengancaman dan TPPU, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November tahun 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya Simail lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun, respon yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan. Kemudian korban mendapatkan respon yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, respon dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar sebagai uang tutup mulut, jelasnya. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar lagi ke rekening atas arahan pelapor pada 14 November. Dan pada 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya itu kaget loh, kok ada dokter kecantikan yang datang ke DPR dan DPR mau terima dia. DPR itu banyak pekerjaan, mereka itu ngurusin rakyat, seluruh rakyat Indonesia, jangan ngurusin yang udah tajir melintir. Kenapa kalian ada waktu untuk yang ini? Kenapa kalau yang biasa-biasa mau ketemu kalian itu kenapa susah banget? Hah? Ngapain Anda itu mau terima yang ini?
Ini mah hidupnya, aduh, kalau ngelihat rumahnya, mewahnya, pamer kekayaan itu, pembantunya ada berapa itu, 12 pakai seragam, security-nya berapa itu, 6 atau 8 orang, mah ini mah udah tajir melintir. Dia bisa beli hukum. Dia kan udah lapor ke polisi, ngapain lagi ke sini? Gimana sih? Hah? Nih, kalau menurut saya, dia bilang Nikita Mirzani itu meras dia 5 miliar. Tadinya kan Nikita itu kan suka koreksi skincare-nya dia gitulah. Nggak bagus gitu, jadi dia mengalami kerugian apa-apa gimana gitu. Supaya Nikita jangan ngomong banyak, jangan macam-macam lagi, dia kasih 5 miliar. Mungkin tawar-menawar, nggak ngerti juga pokoknya. Yang terakhir, atas kejadian tersebut korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah. Nikita justru menyangka jika pihak Reza Gladys yang merasa diberatkan karena harus mencari bukti di persidangan nantinya. Kok bisa ada pemerasan? Dia yang harus membuktikan sendiri. Pengancaman nanti bakal ditanyain sebelah mana dia diancam, semua harus dibuktikan secara detail dan jelas. Karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan gue itu nggak main-main. Itu pasal nggak main-main, tambah dari Nikita Mirzani. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.